Gene, hutan sekelas Amazon, hutan Kalimantan, atau hutan Sumatera yang utuh pun bakal muntah, nyerah, kalau dikasih hujan 760 mm dalam waktu singkat. Kapasitas nampungnya jebol, dan yang terjadi adalah banjir bandang bawa lumpur dan kayu gelondongan, pohon kelapa sawit, beserta pabrik-pabrik minyaknya sekalian. Kenapa sih siklon tropis bisa bikin cuaca ambyar? Pernah nggak sih lo kepikiran kenapa ada badai yang powernya gede banget sampai bisa ngerusak cuaca kita secara ekstrim? Yuk kita bedah soal siklon tropis dan gimana cara mereka ngacak-ngacak cuaca kita. 1. Gimana awalnya bisa terbentuk? Jadi, siklon tropis itu sistem tekanan rendah yang powerful banget. Dia cuma mau nongkrong di atas laut yang airnya hangat, minimal banget 27 derajat Celcius. Nah, air hangat ini sumber energinya. Pas udara hangat dan lembab naik dari laut, di bawahnya jadi kosong atau tekanannya rendah. Udara dari sekitarnya langsung masuk buat ngisi kekosongan itu, terus muter, dan akhirnya ngebentuk badai petir plus mata badai di tengahnya. 2. Mesin panas alami. Siklon tropis itu ibarat mesin panas yang dapat bensin dari penguapan air laut. Pas udara lembab tadi naik terus jadi awan, dia ngelepasin panas. Panas inilah yang bikin tekanan udara di pusat badai makin anjlok. Makanya anginnya jadi makin ngebut dan badainya makin ngeri. Fun fact, angin paling kenceng itu adanya di eye wall atau dinding mata badai, yang persis di pinggir mata badai yang malah tenang banget. Kecepatan, angin paling kenceng itu biasanya ada di ketinggian 300 meter. Pas kena daratan, dia agak melambat karena kegesek tanah atau bangunan. 3. Hujan yang nggak ngotak. Pas siklon ini mendarat, gesekan sama daratan bikin udaranya naik lebih kencang lagi. Hasilnya, hujan yang turun di darat bakal jauh lebih deras daripada pas dia masih di laut. Curah hujannya nggak main-main, bisa lebih dari 150 mm sehari. Bahkan kalau badainya mager alias geraknya lambat, hujannya bisa sampai 760 mm. Bayangin, itu mah otomatis banjir bandang di mana-mana. Seberapa banjir sih 150 mm versus 760 mm? Biar gampang, lo bayangin satu kotak ubin keramik ukuran 1 meter kali 1 meter, seukuran meja makan kecil lah. Rumusnya, 1 mm hujan sama dengan 1 liter air yang ditumpahin di atas ubin itu. Pertama, curah hujan 150 mm, level siaga. Bayangin, lo ambil 8 galon air mineral yang gede, isi 19 liter, terus lo tumpahin semuanya sekaligus ke atas ubin 1 meter kali 1 meter itu. Airnya bakal setinggi 15 cm kalau airnya diam dan nggak ngalir kemana-mana. Di Jakarta, hujan 100-150 mm sehari itu udah cukup bikin banjir yang lumayan parah, bisa sebetis atau selutut di jalanan, apalagi kalau drainase mampet. Mobil sedan udah pasti was-was mau lewat. Kedua, curah hujan 760 mm, level bencana total. Bayangin, ini udah nggak ngotak. Lo butuh 40 galon air mineral ditumpahin di ubin yang sama. Tinggi airnya mencapai 76 cm. Itu udah setinggi pinggang atau dada orang dewasa. Ini bukan cuma genangan, ini air bah. Rumah satu lantai bisa kelelep setengahnya, mobil hanyut. Kalau ini kejadian di area padat penduduk, ini definisinya bencana nasional. Hutan bisa nampung nggak? Spons versus ember. Lo mungkin mikir, kan ada hutan, pohon kan nyerap air. Benar, hutan itu fungsinya kayak spons cuci piring. Skenario normal, hujan biasa, hutan bakal nyerap air lewat tanah, infiltrasi, dan nahan air di daun-daunnya. Airnya masuk tanah pelan-pelan jadi mata air, aman. Skenario 150 mm. Sponsnya mulai basah kuyup. Hutan hujan tropis yang sehat mungkin masih bisa nahan sebagian besar air ini, tapi tanahnya bakal jadi lembek banget. Sebagian air bakal mulai tumpah alias jadi runoff, aliran permukaan ke sungai. Sungai bakal meluap, tapi mungkin belum hancur-hancuran. Skenario 760 mm. Nah, ini masalahnya. Spons, tanah hutan udah penuh total. Kapasitas tanah hutan buat nyerap air itu ada batasnya. Kalau udah jenuh, tanah hutan itu sifatnya jadi kayak beton, air nggak bisa masuk lagi. Akibatnya, air yang 760 mm itu cuma numpang lewat di atas tanah. Semuanya langsung lari ke bawah. Bahayanya, karena tanahnya udah jadi bubur saking basahnya,
Pohon-pohon gak kuat nyengkram tanah lagi. Terjadilah longsor atau landslide. Kesimpulannya, hutan sekelas Amazon atau hutan Kalimantan yang murni pun bakal muntah alias nyerah kalau dikasih hujan 760 mm dalam waktu singkat. Kapasitas nampungnya jebol, dan yang terjadi adalah banjir bandang bawa lumpur dan kayu gelondongan. Keempat, panas dan tinggi banget. Di dalam siklon itu sebenarnya lebih hangat dibanding udara di sekitarnya. Awan badai ini juga tinggi banget, bisa sampai 15.000 meter ke atas langit. Gila kan? Kelima, bahaya pesisir atau storm surge. Buat lo yang tinggal di pinggir pantai, yang paling nakutin itu storm surge atau lonjakan badai. Angin kencang itu saking kuatnya bisa dorong air laut masuk ke daratan. Jadi air laut tiba-tiba naik tinggi banget dan ngerusak apa aja yang dilewatin. Keenam, musuh terbesar siklon. Walaupun kelihatan jagoan, siklon ini sensitif juga. Ada yang namanya wind shear atau perubahan arah atau kecepatan angin yang mendadak. Kalau wind shear-nya kuat, struktur badainya bisa berantakan, aliran panasnya keputus, dan akhirnya badainya loyo atau bubar. Intinya, siklon tropis itu fenomena kompleks yang ditenagai laut hangat. Dia bawa paket lengkap, angin ngeri, hujan deras, dan perubahan tekanan udara. Nyalahin sawit dan menutup kebun gak akan menghentikan banjir jika penyebabnya adalah fenomena atmosfer 300 tahunan. Bukannya selamat, kita malah menambah 3 juta pengangguran petani sawit tanpa menyelesaikan masalah banjirnya. Solusi nyatanya adalah bukan sekedar tanam pohon. Memahami siklon tropis sebagai fenomena kompleks ngebawa kita pada solusi yang dilakukan negara maju kayak Jepang yang udah akrab sama angin ribut kayak gini. Sistem peringatan dini, aplikasi dan sirine 3 hari sebelum badai datang. Early warning system. Infrastruktur kelas dunia, bukan hanya reforestasi, tapi membangun kanal banjir raksasa, pintu air otomatis, dan drainase kote yang mampu menampung volume air nggak ngotak tersebut. Kita harus melawan deforestasi ilegal, itu mutlak. Namun jangan sampai kita dicuci otak oleh narasi yang mengabaikan sains. Media-media lokal yang nyebarin disinformasi yang masif, banjir besar Sumatera adalah bukti kekuatan alam, siklon tropis, yang melampaui kapasitas daya tampung hutan manapun. Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat melek meteorologi agar tidak terus-menerus salah minum obat dalam menangani bencana. Stay safe and keep an eye on the sky.